Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan seputar matematika channel pendidikan TKA, SNBT, ataupun soal-soal pada buku paket. Kali ini kita akan membahas tentang soal TKA atau tes kemampuan akademik SMP, yaitu matematika yang sekarang sementara berlangsung mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 16 April 2026. Kali ini kita akan membahas tentang part 24 yang akan berisi tentang pertidasamaan, persamaan, ada persamaan kuadrat, dan seterusnya yang berkenaan dengan aljabar ataupun program linier. Nomor 1. Kita akan mempelajari tentang pertidasamaan linier, variabel. Soalnya adalah, seorang petani memiliki lahan tidak lebih dari 400 meter bujur sangkar. Ia ingin menanam jagung dan kedelai. Setiap 1 meter bujur sangkar jagung membutuhkan 3 liter air. Sedangkan kedelai 2 liter air. Air yang tersedia maksimal 1.000 liter. Jika keuntungan jagung 50.000 per meter biji sangkar dan kedelai 50.000 per meter biji sangkar, maka model matematika yang tepat adalah, kita lihat, kita jawab. Pertama yang kita ketahui tadi adalah lahan tidak lebih dari 400 meter bujur sangkar. Kemudian setiap 1 meter bujur sangkar jagung membutuhkan 3 liter air. Dan 1 meter bujur sangkar kedelai membutuhkan 2 liter air. Air yang tersedia maksimalnya 1.000 liter ya. Dan kemudian kita lihat bahwa keuntungan jagung itu 50.000 per meter bujur sangkar dan keuntungan kedelai 40.000 per meter bujur sangkar. Kemudian kita misalkan bahwa besar lahan jagung itu adalah X ya, supaya tidak terlalu banyak ditulis, sehingga jagung itu diwakili oleh X. Kemudian besar lahan kedelai itu diwakili oleh Y. Kemudian dikatakan lahan tidak lebih dari 400 meter, berarti besarnya lahan jagung ditambah dengan besar lahan kedelai itu tidak boleh lebih dari 400 meter bujur sangkar atau bisa lebih kecil dari 400 dan bisa maksimalnya adalah 400 meter bujur sangkar. Ya. Kita bisa menulisnya adalah X lahan besarnya lahan X, besarnya lahan jagung ditambah besarnya lahan kedelai itu lebih kecil dari 400 boleh dan maksimalnya sama dengan 400. Jadi persamaan matematikanya menjadi X tambah Y lebih kecil sama dengan 400. Nah, dikatakan di sini tidak lebih dari 400, berarti bisa 390, artinya kan lebih kecil dari 400. Maksimalnya 400, karena tidak lebih, berarti bisa 400 atau bisa dikatakan sama dengan 400. Sehingga persamaan matematika yang bisa dibentuk adalah X tambah Y, jadi lahan jagung besar lahan jagung tambah besar lahan kedelai itu lebih kecil sama dengan 400. Kemudian 3X tambah 2Y berarti setiap setiap meter jagung semeter kuadrat berarti 3 kali karena di sini kata 3 liter air setiap meter berarti setiap meter di X-nya itu misalnya 5 X-nya sama dengan 5 berarti dia kali 5 ya. Begitu juga Y-nya 2 liter air berarti setiap meter bujur sangkar Y-nya membutuhkan 2 liter air. Maka persamaannya adalah 3X tambah 2Y. Karena dikatakan di sini adalah tidak boleh lebih 1.000 liter atau maksimal, berarti kita bisa lebih kecil dari 1.000. Tapi bisa kita maksimalkan sampai 1.000. Nah, seperti tadi, itu bisa dilambangkan menjadi lebih kecil atau sama dengan. Kemudian, di sini dikatakan adalah 50.000 kali X, jadi jumlah yang dihasilkan itu keuntungannya dikali 50.000, dan jumlah Y yang dihasilkan itu dikali 40.000. Nah, namun di dalam persamaan itu tidak disinggung, tapi tidak ada masalah. Yang jelas, yang paling benar di antaranya itu adalah yang mengandung X tambah Y lebih kecil sama dengan 400, dan 3X tambah 2Y lebih kecil pada 1.000, serta X dan Y-nya itu harus lebih besar dari 0 ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah bagian A, itu X tambah Y lebih kecil sama 400. Kemudian 3X tambah 2Y itu lebih kecil 1.000, di mana X-nya lebih besar sama dengan 0, atau Y-nya lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, nomor yang kedua. Persamaan kuadrat dengan akar baru.
Nah, diketahui persamaan X kuadrat dikurang 4X tambah 2 memiliki akar-akar M dan N. Tentukanlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah M tambah 1/N dan N tambah 1/M. Jadi sini akar-akarnya ini yang menjadi M dan N itu biasa disebut dalam pelajaran itu X1 dan X2. Maka ini menjadi X1 baru dan X2 baru. Jadi X1 barunya adalah M tambah 1/N dan X2 barunya adalah N tambah 1/M. Nah, apakah A, X kuadrat dikurang 6X tambah 6 sama dengan 0? Apakah B, 2X kuadrat kurang 10X tambah 5 sama dengan 0? Ataukah C, 2X kuadrat kurang 6X tambah 3 sama dengan 0? Ataukah D, 2X kuadrat dikurang 12X tambah 9 sama dengan 0? Maka kita jawab lagi. Kita jawab ya. Diketahui bahwa X kuadrat, yang persamaannya X kuadrat kurang 4X tambah 2 sama dengan 0. Nah, kemudian ada persamaan umum ya, dari persamaan kuadrat yang diketahui X1, X2-nya untuk kita konstruksi menjadi sebuah persamaan kuadrat. Caranya adalah, atau rumusnya adalah, X kuadrat dikurang, di sini M-nya itu adalah X1, dan N-nya itu adalah X2, kali X ditambah X1 kali X2. Jadi untuk menentukan nilai B-nya adalah sama dengan M tambah N, kemudian untuk menentukan nilai C dengan M dikali N. Jadi istilahnya X1 tambah X2 sama, jadi X1 kali X2. Kita lihat M tambah N itu sama dengan 4 ya, karena di sini kan minus, di sini minus, berarti dia sama dengan 4-nya. Berarti M tambah N sama dengan 4. Dan M kali N sama dengan 2, karena di sini adalah 2. Nah, selanjutnya kita lihat akar-akar baru yang terbentuk adalah M tambah 1/N dan N tambah 1/M. Jadi kita tidak perlu mengubah ini, kita lihat saja bagaimana triknya ya untuk menyelesaikannya. Kan akar-akar baru, maka juga berlaku rumus X1 tambah X2. Nah, X1-nya adalah M tambah 1/N seperti yang saya bilang tadi, dan X2 adalah N tambah 1/M. Dan kita konstruksi seperti model di atas ini. Menjadi X1 dikurang M tambah 1/N, atau X1 tambah X2, berarti N tambah 1/N, tambah N tambah 1/M dikali X. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian X1 dikali X2, M ditambah 1/N, dikali N tambah 1/M, itu sama dengan 0. Kemudian kita akan mengkonstruksi ya. Nah, jadi M tambah N di sini kita ubah akan menjadi 4, dan M kali N itu kita ubah menjadi 2. Kita jumlahkan ya, X kuadrat ini dijumlahkan M tambah 1/N ditambah N tambah 1/M. Nah, kita kumpulkan dulu yang bulat, jadi M tambah N, kemudian pecahan dari 1/N ditambah 1/M. Perlu kita ketahui bahwa untuk menjumlahkan ini, maka penyebutnya harus sama. Karena dia berbentuk variabel, maka tinggal kita kali saja penyebutnya. Sehingga menjadi M tambah N ditambah M tambah N di atas per M kali N. Mungkin masih ingat ya, cara menjumlahkan. Jadi ini, M dikali N ini menjadi penyebut. M dikali N dikali M dikali N dibagi N adalah M. Kemudian M kali 1 sama dengan M. Itu juga yang ini, M dikali N dikali 1 kemudian dibagi dengan M sama dengan N. Sehingga terbentuk M tambah N per M kali N. Di mana M kali N di sini sama penyebutnya, sehingga bagian pembilangnya bisa dijumlah menjadi M ditambah N. Jadi bisa pelajari kembali tentang penjumlahan bilangan pecahan di materi-materi yang ada di video saya ini. Setelah ini kita tinggal mengganti saja M tambah N-nya ya menjadi angka, karena ini sudah definisikan di atas ini, yang sudah ada. Kita tulis M tambah N sebagai warna yang terbedakan supaya bisa kita lihat jumlahnya. M tambah N sebagai 4, 1 per 4, ditambah M tambah N per M kali N. M tambah N 4, kemudian N kali N adalah 2. Tahu sama dengan 6. Dari mana 6? 4 ditambah 4 per 2 adalah 2. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Ini adalah bahagian M tambah X1 tambah X2, jadi bagian B-nya ya. Kemudian M ditambah 1/N dikali N tambah 1/M. Nah, ini kita kali saja seperti mengalihkan persamaan kuadrat biasanya ya, yang biasa juga saya bahas di materi-materi video yang ada di channel ini. Jadi M kali N, pertama M dikali N sama dengan MN, kemudian M dikali 1/M, ini kemudian 1/N dikali N, atau N kali 1/N, kemudian 1/N dikali 1/M, itu menjadi 1/MN. Nah, ini kalau kita kali, jadi M tambah N, M kali N itu adalah 2, kemudian M kali 1/M ini adalah 1 ya.
M-nya bisa dicoret, N-nya juga bisa dicoret di sini, tinggal menjadi tambah 1. Kemudian 1 per M kali N, M kali N-nya tadi berapa? 2 ya, jadi 1/2. Sehingga kita bisa jumlahkan menjadi 4 ditambah 1/2 atau menjadi 4 1/2 atau bisa dijadikan pecahan murni menjadi 9. Dari mana 9-nya? 4 kali 2 ditambah 1 sama dengan 9. Sehingga persamaan kuadrat yang bisa terbentuk adalah X kuadrat, kemudian dikurang, kita ambil 6 tadi, dikurang 6X ditambah 9/2 sama dengan 0. Nah, di pilihan itu tidak ada ya. Nah, salah satunya cara adalah kita kali masing-masing dengan 2 ya. Kalau kita kali 2 di bagian kanan menjadi 2 kali 0 adalah 0. Kemudian di sini kita kali 2 berarti 2 kali X kuadratnya 2X kuadrat dikurang 6 dikali 2 menjadi min 12X dan 9 per 2 kali 2 sama dengan 9. Jadi yang terjadi adalah seperti ini. 2X kuadrat dikurang 12X tambah 9 sama dengan 0. Nah, jawaban itu ada pada pilihan D, itu dia X kuadrat kurang 12X tambah 9 sama dengan 0. Kemudian kita akan masuk ke nomor yang ketiga, yaitu sistem persamaan 3 variabel. Nah, sistem persamaan seperti ini, SPTV ini, persamaan 3 variabel ini juga dipelajari ya. Dan kemudian cara penyelesaiannya itu biasanya memakai eliminasi dan substitusi ya. Nah, ini soalnya dalam satu buku toko, 2 buku, kemudian 3 pensil dan 1 penghapus, harganya adalah 24.000. Nah, kemudian satu buku, 2 pensil dan 3 penghapus, harganya 23.000. Dan terakhir 3 buku, 1 pensil dan 2 penghapus, harganya 28.000. Jika Ani membeli satu buku dan satu pensil serta ada satu penghapus, maka uang yang harus dibayar adalah A 11.000, B 12.000, C 12.500, D 13.000 ataukah E 13.500. Nah, kita jawab. Kita misalkan itu harga buku adalah X, kemudian harga pensil adalah Y, dan harga penghapus adalah Z. Jadi kita bisa tulis 2 kali harga buku ditambah 3 kali harga pensil ditambah 1 kali harga set. Jadi jangan saya tulis 1 supaya jelas di sini ya. Harusnya set saja, tapi agar kelihatan angkanya, saya tulis 1 set. Itu sama dengan 24.000 merupakan persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua adalah 1KX ditambah 2Y tambah 3Z sama dengan 23.000. Jadi 1 buku ditambah 2 kali pensil ditambah harga 3 kali penghapus itu adalah 23.000. Itu merupakan persamaan yang kedua. Dan persamaan ketiga adalah 3 buku ditambah 1 pensil dan 2 penghapus, itu harganya 28.000. Yang merupakan persamaan ketiga. Nah, pada dasarnya kalau kita ingin menyelesaikan persamaan 3 variabel ini, kita harus mengeliminasi persamaan-persamaan tersebut menjadi 2 variabel. Misalnya persamaan elemen 1 dengan 2 sehingga tersisa misalnya X-nya dan variabel Y. Begitu juga misalnya 1 dan 3 kita kurangkan, kemudian kita kali sesuai banyaknya Z-nya misalnya kita hilangkan, sehingga kita dapat XY-nya. Kemudian hasil dari itu persamaan 4 dan 5 yang terbentuk, kita eliminasi lagi sehingga kita mendapatkan satu variabel isinya. Kemudian kita substitusikan ke variabel selanjutnya, persamaan 4 atau persamaan 5, terdapat 2 variabel, kita bisa dapat. Substitusikan ke variabel salah satunya Y atau X yang sudah kita tahu. Namun dari soal yang kita lihat, karena yang diinginkan adalah satu satu buku, satu pensil, dan satu penghapus, maka kita bisa melaksanakan trik seperti ini jika penjumlahan dari variabel-variabelnya ini sama. Misalnya ini 2X tambah 1X tambah 3X itu adalah 6. 3Y tambah 2Y tambah 1Y adalah 6 juga. 1Z ditambah 3Z tambah 2Z juga ada 6. Jadi dari penjumlahan itu kita bisa langsung kita dapatkan satu persamaan yang memungkinkan kita menyelesaikan dengan mudah ya. Jadi kita tidak perlu pakai cara mengeliminasi langsung atau substitusi langsung karena jalannya agak panjang. Jadi kalau kita soalnya seperti ini ya, model soal seperti ini, kita langsung saja jumlahkan ya, memakai prosedur standar seperti yang pernah kita pelajari. Kita tambah saja menjadi 6X tambah 6Y tambah 6Z sama dengan 75.000. Jadi untuk mengetahui satu jumlah satu pembelian buku tambah satu pembelian
pensil tambah 1 pembagian 6 hapus oleh Ani, itu bisa langsung kita dapatkan. Ini kita tinggal bagi 6 saja. 6 dibagi 6 itu hasilnya X, kemudian 6 dibagi, apa namanya, dibagi 6 itu hasilnya Y, dan 6 set dibagi 6 hasilnya Z. Berarti 1 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus itu harganya berapa. Jadi kita bagi 6, 75.000. Nah, teknik membagi juga ini harus kita ketahui supaya tidak terlalu ribet atau terlalu banyak angka yang kita masukkan. Jadi 75 saja kita ambil, kemudian 1000-nya kita simpan dulu untuk pengalian. Di 75.000 itu bisa kita tulis menjadi 75 dikali 1000. Berarti hasilnya nanti kalau kita bagi, tinggal dikali 1000. Ya, 75 bagi 6. Ya, 75 bagi 6 kita ambil di sini 1 karena kalau 1 kalau 2 lebih ya, 12 dari 120 misalnya. Lebih ya. Jadi kalau kita ambil 1 di sini, kita tulis di sini. Kalau kita kasih 0 berarti 60 ya. Tapi itu tidak perlu. Kita tinggal mengalih sederhana saja seperti ini. Nanti kita baru memberikan 0 pada saat terakhirnya. Kalau kita kurang, berarti 7 kurang 6 adalah 1. Kita ini pengurangannya 5 tidak ada, berarti turun menjadi 5. Nah, sekarang 6 dengan 15. Kita cari perkalian yang mendekati 15. Kalau kita ambil 3, 3 kali 6 18 lebih. Kalau kita ambil 22, 2 kali 6 12, ini berarti dia mendekati daripada 15. Yang paling maksimal. Jadi 2 kali 6, 12. Kemudian kita kurang, hasilnya adalah 3. Nah, sekarang 3 dibagi 6 ini sudah tidak bisa ya, karena bukan lagi model puluhan ya. Berarti kalau kita kasih koma di sini, maka kita bisa kasih 0 di sini. Seperti pada materi lain sebelumnya ya, di soal TKA, Matematika SMP untuk tahun 2026. Nah, di sini kita bisa kali langsung 5 dikali 6 itu hasilnya 30, hasilnya adalah sama dengan 0. Berarti hasil bagi dari 75 bagi 6 itu adalah 12,5. Kemudian ingat bahwa hasil bagian nanti kita kali dengan 1000 karena sudah kita sisihkan tadi 1000. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi 12 tambah 0,5 ya. Jadi 12 tambah 0,5 sama dengan 12,5 dikali 1000 untuk memperlihatkan cara pengalian dan yakin akan hasilnya. 1000 kali 12 adalah 12.000. 1000 kali 0,5 atau setengah dari 1000 adalah 500. Berarti 12.000 ditambah 500 hasilnya adalah 12.500. Jawaban ini 12.500 ini ada pada pilihan C ya, 12.500. Selanjutnya adalah model yang keempat ya. Pertidasaman kuadrat. Nah, sini kita akan membahas lagi tentang pertidasaman kuadrat. Nah, pertidasaman kuadrat ini merupakan juga salah satu soal yang biasa muncul di ujian TK Matematika SMP. Dan diprediksi akan muncul lagi di ujian TK Matematika SMP tahun 2026. Nah, himpunan perisian dari X kuadrat dikurang X kurang 6 per X kuadrat tambah X kurang 2 itu lebih besar sama dengan 0 adalah angka A. X lebih besar 3 atau X lebih kecil 2 lebih kecil X lebih kecil 1 atau X-nya lebih besar sama 2. Kemudian X lebih besar sama dengan 3 atau min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 1 atau X-nya lebih besar 2. Kemudian C, X lebih besar sama dengan 3 atau min 2 lebih kecil daripada X lebih kecil sama dengan 1 atau X-nya lebih besar sama dengan 2. D, X-nya lebih besar sama dengan 3 atau X-nya lebih besar dengan 2. Atau bagiannya E, X lebih besar sama dengan 3 atau X-nya lebih kecil daripada X2 atau minus 2 lebih kecil daripada X lebih kecil 1. Nah, kemudian kita jawab ya. X kuadrat dikurang 6 kurang X kurang 6 per X kuadrat tambah X kurang 2 itu bisa sama 0. Itu kita bisa ubah yang di atas dan di bawahnya menjadi sebuah perkalian yang difaktorkan ini. Faktor adalah X kurang 3 dikali X tambah 2 per X tambah 2 dikali X kurang 1. Jadi X kali X kuadrat, X kali 2 menjadi 2X. Minus 3 kali X menjadi min X, berarti 2X kurang X menjadi min X, pas. Kemudian min 3 kali 2 adalah minus 6. Ya, jadi jelas ya, itu bagian bawah. Bagian atas. Kemudian bagian bawah, X tambah 2 dikali X kurang 1. X kali X kuadrat. X kali minus 1 min X. X kali minus 1 min X, kemudian 2 kali X adalah X. Berarti 2X kurang X atau kurang 1, berarti X. Jadi sini tertulis plus X. Kemudian 2 dikali minus 1 sama minus 2. Ya. Jadi modelnya
Ya, betul ya. Seperti ini makanya difaktorkan. Nah, kemudian syarat sebuah pembagian itu terdefinisi dengan baik bahwa X-nya tidak boleh sama dengan minus 2 di sini. Karena yang paling di sini minus 2, X-nya menjadi 0. Minus 2 tambah 2 dengan 0, super 0 tidak bisa. Maka itu tidak boleh ada tidak terdefinisi untuk X lebih, X-nya tidak terdefinisi untuk X sama dengan minus 2. Berarti X-nya itu tidak boleh minus 2. Begitupun di sini, X-nya tidak boleh 1. Nah, bisa boleh 1. Sehingga ada 3 titik yang berpengaruh, yaitu 3 dari atas, X kurang 3. Itu menghasilkan 0 itu adalah 3 ya. Kemudian yang ini minus 2 jelas ya, bagian atas di sini dengan bagian bawah yang tidak boleh, dan 1 juga tidak boleh. Jadi ada 3 titik yang berpengaruh. Nilai X yang berpengaruh. Kita lihat persamaannya yang diuraikan tadi. Coba kita ini coret ya, karena dia sama, berarti kita bisa coret karena dia dalam pembagian dan dalam kurung. Jadi X itu tidak boleh minus 2, karena di sini tidak boleh minus 2, karena tidak definisi seperti tadi yang saya jelaskan, dan juga X-nya tidak boleh 1. Jadi ada 2 bilangan tidak boleh, minus 2 dan 1. Kemudian kita lihat setelah dicoret tinggal X kurang 3 per X kurang 1 lebih besar 0. Kalau kita masukkan 3 berarti jelas ya, X 3 dikurang 3 sama 0, kemudian 3 kurang 1, 2, 0 per 2 sama 0, berarti untuk X sama dengan 3 masuk ya, tanda kondisi dengan baik, karena di sini dikatakan lebih besar sama dengan 0, karena bisa sama dengan 0 berarti di bagian sini masuk ya, besar sama dengan 0 itu masuk. Kemudian kita coba X yang 4 ya, jadi kalau di sini negatif berarti yang memenuhi itu pasti X-nya lebih kecil sama dengan 3. Kita coba 4. 4 dikurang 3, 1. 4 kurang 1, 3. Berarti sepertiga jelas lebih besar 0. Maka X-nya itu yang memenuhi adalah X-nya lebih besar sama dengan 3. Jadi kita tinggal mengambil titik satu nilai yang di atas daripada 3 tadi. Apakah memenuhi persamaan atau tidak. Ternyata memenuhi, berarti X yang memenuhi pada saat X-nya lebih besar itu sama dengan 3 adalah ya lebih yang memenuhi adalah X-nya lebih besar sama dengan 3 ya, jelas. Karena tadi kita ambil 4 dan memenuhi, maka X yang memenuhi adalah X-nya lebih besar sama dengan 3. Karena X-nya 4 memenuhi juga, dan X-nya 3 tadi sama dengan 0 juga memenuhi. Kemudian kita cari lagi titik yang lain. Ya, X-nya itu lebih kecil daripada minus 2. Karena X-nya tidak masuk ya. Berarti X-nya lebih kecil minus 2. Tidak perlu pakai sama dengan. Ambil kisar minus 3 ya. Untuk mengetes minus D kurang 3 minus 6 minus D kurang 1 minus 4 juga lebih besar daripada 0 per min positif. Tidak perlu kita tahu dengan 6 per 4 jelas minus bagi minus itu positif. Jadi X-nya untuk lebih kecil 2 juga terpaksa. Kemudian kita cek X lebih sama dengan 0. 0 kurang 3 minus 3, 0 kurang minus 1 minus 1 min 3 minus 1 min per min itu lebih besar 0. Maka dia kan 0 itu lebih kecil daripada 1. Berarti X-nya lebih kecil dari. Nah, sekarang kita pilih 2. Memastikan apakah X-nya itu, X-nya kurang 1 itu memenuhi atau 2 juga memenuhi. Kita masukkan 2 kurang 3 adalah minus 1, 2 kurang 1 adalah 1. Lebih kecil daripada 0. Maka adalah negatif sehingga tidak masuk. Sehingga yang kita bisa dapatkan adalah X itu lebih besar daripada 3 atau X-nya lebih kecil 1. Ini yang lebih kecil 1 adalah 0 ya, termasuk itu. Dan X-nya tidak boleh sama dengan 2. Nah, untuk menerjemahkan ini, kita bisa menulisnya X sebesar 3 atau X-nya lebih kecil daripada minus 2. Artinya yang 2 yang termasuk karena ini memenuhi. Berarti kan X-nya kurang daripada 1 itu bisa sampai dan seterusnya yang jelas kurang dari 1. Namun tidak boleh masuk 2. Nah, biasanya kita persingkat menjadi X-nya tidak, X-nya tidak lebih kecil daripada minus 2. Atau minus 2 lebih kecil daripada X tersebut. Artinya apa? Minus 2 itu masuk ya. Minus 2 lebih kecil dari X lebih kecil daripada 1. Dengan apa namanya tadi tulisan di sini X lebih 1. Bentuk ini ada pada jawaban ini X lebih kecil atau X lebih kecil minus 2 atau X-nya minus 2 lebih kecil dari X lebih kecil 1. Jadi kita uji titik-titik yang kita anggap ya. Titik yang kita anggap bisa memenuhi persamaan yang ada. Seperti yang tadi 4 ternyata memenuhi 0.
Sedangkan kalau dia -1, kan -2 kurang itu tadi X yang -2 ternyata tidak memenuhi, itu nilainya lebih kecil dong, maka minus lebih kecil daripada apa namanya, X-nya 2 itu tidak boleh, kan ini bisa kita lihat bisa. Ya, ini X-nya 2 itu pada di sini ya, untuk 1. Jadi besar dari 1 kan tidak bisa, berarti yang cocok X lebih kecil dari 1. Jawaban yang cocok ini pada bagian ini. Selanjutnya, nomor yang ke-5 tentang akar persamaan kuadrat. Nah, diketahui persamaan kuadrat adalah P kurang 1 kali X kuadrat tambah 2 kali PX ditambah P tambah 3 sama 0 mempunyai dua akar real berbeda. Manakah pernyataan berikut yang paling benar? Apakah P lebih kecil dari minus 3? Apakah P lebih besar dari 1? Apakah 3 yang 3 minus 3 lebih kecil dari lebih besar 1? Ataukah P bilangan real lebih besar daripada 1,5? Apakah jawaban A 1, 2, 3 benar? Apakah B 1, 2, 3 benar? Apakah C 2 dan 4 benar? Atau D hanya 4 yang benar? Kita akan lihat jawabannya. Kita tulis kembali persamaannya. P kurang 1 X kuadrat tambah 2PX tambah P tambah 3 sama dengan 0. Perlu kita ingat bahwa untuk memiliki akar berbeda dan real itu adalah kita lihat diskriminan. Ingat rumus diskriminan. Diskriminan itu adalah rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Jadi terlihat itu dari rumus pencarian akar-akar persamaan kuadrat dengan melihat diskriminan atau angka di bawah akar yang ada pada rumus ABC ya. B kuadrat kurang 4C lebih besar 0. Berarti ini syaratnya kalau dia memiliki akar berbeda dan real. Masukkan B, koefisien B itu adalah 2P, P, ya 2P koefisiennya, kemudian koefisien A adalah minus P kurang 1 ya, kemudian C itu adalah P tambah 3. Kita bisa tulis B kuadrat kurang 4AC lebih besar 0 itu menjadi 2P kuadrat dikurang 4 kali P kurang 1 dikali ini tambah 3. Itu harus lebih besar 0. Maka ini 2P kita kuadratkan menjadi 4P kuadrat. Kemudian P kurang 1 kali P tambah 3. P kali P kuadrat, P kali 3 adalah 3P, kemudian minus 1 kali P adalah minus P, dan minus 1 kali 3 adalah min 3. Sehingga modelnya menjadi 4 dikali dalam kurung, P kuadrat ditambah 3P dikurang 3, balas kurung itu lebih besar daripada 0. Kemudian kita kali lagi, ini 4P kali P kuadrat adalah ini ya, min 4P kali P kuadrat nanti, 3P kurang P adalah 2P, modelnya. Kita kali 4 kali P kuadrat menjadi min 4P kuadrat, min 4 kali 2 menjadi minus 8P, kan min 4 kali minus 3 jadi 12, itu sama dengan 0. Atau menjadi minus 8P ditambah 12 itu lebih besar 0. Maka jika kita kurangi masing-masing 12 atau tambah dengan minus 12, hasilnya adalah min 8P lebih besar daripada 0 ditambah minus 12, hasilnya minus 12. Selanjutnya kita masing-masing bagi 8. Jadi P lebih besar daripada minus 12 bagi minus 8. Di sini hasilnya adalah positif ya. Karena min kali min, min bagi min adalah positif. P lebih besar daripada 12 per minus 8 itu minus 12 itu bisa kita konstruksi menjadi minus 8,4 per minus 8 sehingga kita dapatkan 1 ditambah minus 4 per minus 8 hasilnya 4 per 8 jadi positif, atau kita bisa kecilkan lain menjadi 1 ditambah 4 per 2 kali 4. 4 yang kita coret hasilnya adalah 1 ditambah 1/2 atau sama dengan 1 1/2. Sehingga P-nya itu harus lebih besar daripada 1 1/2 atau 1,5. Kita lihat pernyataannya. P-nya lebih kecil minus 3. Jadi salah ya, karena P-nya harus lebih besar daripada 1/2. Jadi salah. P-nya lebih besar 1. Itu kalau P lebih besar 1, bisa saja kita tulis P 1/3. Namun 1/3 itu tidak memenuhi, berarti jawaban berarti kurang tepat atau salah ya. Kemudian nomor 3, minus 3 lebih kecil P kecil 1. Padahal di sini P-nya lebih besar daripada 1/2, berarti ini juga salah. Dan yang memenuhi adalah bagian 4. P bilangan D lebih besar dari 1,5. Jelas ya, P-nya lebih besar daripada 1/2 atau 1,5. Maka jawaban 4 lah yang benar. Sehingga di sini yang benar adalah bagian D, hanya 4 yang benar. Selanjutnya adalah matematika, Dean of Science. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Selamat belajar, semoga sukses untuk soal TKA SMP Matematika 2026.